Tatar Parahyangan di Jawa Barat menyimpan banyak kampung adat dengan pesona tersembunyinya. Salah satu wilayah yang masih menjaga kearifan lokal Sunda adalah Kampung Adat Midwana di Kabupaten Cianjur. Berdasarkan sejarahnya, warga di sana merupakan keturunan dari Kerajaan Pajajaran. Saat memasuki kampung tersebut, hawa sejuk khas pegunungan langsung terasa. Terlihat struktur rumah-rumah milik masyarakat di sana masih dipertahankan secara tradisional. Warga pun masih banyak yang mengenakan pakaian adat, lengkap dengan totopong atau ikat kepala asli Sunda. Kampung adat Midwana ini terletak di Desa Balagede, Kecamatan Naringgul, Cianjur, dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Bandung. Saat ini keberadaannya mencuri perhatian dan disebut sebagai salah satu surga tersembunyi. Asal-usul nama Midwana. Nama Midwana sendiri berasal dari kata midua yang berarti terbelah atau terbagi dua. Hal ini merujuk pada keberadaan kampung yang terbagi karena berada di antara dua sungai, yakni Cipandak Hilir dan Cipandak Girang. Kedua sungai itu bertemu menjadi Sungai Cipandak Utama dengan arusnya yang landai tidak curam. Saat pertama kali dibuka, kampung ini memiliki julukan yakni Joglo Alas Roban yang dipimpin Eyang Jiwa Sadana dengan 9 kepala keluarga. Mereka kemudian secara turun-temurun beranak cicit hingga saat ini tetap memegang pikukuh karuhun asli Pajajaran dengan segala aturannya. Penduduk keturunan Kerajaan Pajajaran. Kokolot atau sesepuh Kampung Adat Midwana Abah Yayat mengatakan, Desa Balagede atau Kampung Adat Midwana ini tidak bisa dilepaskan dari dua tokoh kembar bernama Eyang Jagatnata dan Eyang Jagatniti. Keduanya merupakan keturunan dari Kerajaan Pajajaran yang mencari tempat pemukiman guna menghindari kemelut Kerajaan Sunda. Mereka juga pendiri Desa Balagede. Mulanya, Jagatnata dan Jagatniti berhasil mendirikan perkampungan baru dan mendirikan tempat perjumpaan atau pasamuan besar dengan koleganya dari berbagai wilayah. Ini yang kemudian menjadi dasar penamaan Balagede yang artinya tempat perjumpaan besar. Eyang Jagatniti sendiri kemudian memiliki keturunan bernama Eyang Jagatsanada yang berhasil membuka kampung atau dusun Midwana dan tidak jauh dari Balagede. Seketika Jagatsadana mendapat tempat spesial dari warganya karena berhasil pembuka hutan belantara atau leweng petang menjadi tempat tinggal secara matuh atau menetap. Tradisi khas Kampung Adat Midwana. Tradisi serta kebiasaan dari masa lampau turut dikembangkan di kampung ini, sehingga masih dilihat jejaknya hingga saat ini. Dongdonan Wali Salapan, Lanjaran Tatali Paranti, Mandi Kahuripan, Opat Telasan Mulut menjadi salah satu di antara sekian banyak kesenian buhun atau Sunda kuna yang masih diajarkan ke generasi muda. Untuk kesenian yang masih terus dirawat, yakni wayang gejeling, nayuban dan lais, wayang golek, calung, rengkong, reok, tarawangsa, patun buhun, dan lain-lain. Terdapat situs. Kemudian situs menjadi salah satu aset Kampung Adat Midua yang juga dipertahankan. Beberapa situs tersebut yakni Batu Rompe, Arca Cempalarang Kabuyutan, serta Goa Australi atau Australi di Kampung Kubang Bodas. Situs Batu Rompe diyakini warga sebagai sisa peninggalan nenek moyang buhun dan berusia ribuan. Secara tampilan Batu Rompe berbentuk menhir atau batu tunggal memanjang ke atas yang sudah hancur berkeping-keping akibat bencana. Kemudian situs Arca Cempalarang Kabuyutan dipercaya warga sekitar sebagai peninggalan kerajaan Sunda berusia lebih dari 2000 tahun. Mulai terbuka dengan dunia luar. Sebelumnya, warga kampung adat sempat tertutup dari kemajuan dan teknologi selama bertahun-tahun. Pemberitaan dari media pun tidak ada. Hal itu disebut Abah Yayat malah membuat pembangunan di sana terhambat. Walau begitu, pendidikan di sana sangat maju karena banyak dari kampung adat yang sudah menempuh pendidikan hingga sarjana. Selama ini juga anak keturunan menjaga agar kampung itu tidak banyak didatangi orang luar karena adat istiadatnya berbeda. Namun dengan adanya pembinaan dari Yayasan Lokatmala dan Pemkab Cianjur, semua warga siap untuk membuka diri. Kini langkah musyawarah juga sudah dilakukan antara tokoh adat dengan masyarakat.
dengan output revitalisasi yang akan dilakukan oleh berbagai pihak. Mereka pun telah menyatakan siap untuk membuka diri terhadap pembangunan, termasuk memperbaiki kembali suhunan atau rumah adat yang ada di pusat perkampungan. Siap jadi objek wisata baru. Baru-baru ini, sejumlah upaya revitalisasi pun telah dirumuskan untuk mendukung terwujudnya kampung wisata adat yang didukung oleh Yayasan Lokatmaja Indonesia serta pemerintah daerah. Keberadaan kampung adat sebagai pewaris, pelestari sekaligus pelaku aktif kearifan lokal sangat berpotensi dalam mempertahankan identitas budaya serta membangun kesadaran akan keragaman budaya di Indonesia. Diharapkan saat kampung adat Midwana sudah menjadi destinasi budaya, bisa turut menjadi bagian dari kekayaan bangsa yang menyejahterakan masyarakat adat setempat. Upaya revitalisasi menuju kampung wisata adat akan dimulai melalui intervensi fisik, rehabilitasi ekonomi, revitalisasi sosial maupun institusional. Adapun kedusunan Midwana berada di area seluas 1041 hektar persegi, meliputi 11 rukun tetangga atau RT dan 4 rukun warga atau RW yang dihuni 280 kepala keluarga, terdiri dari 557 laki-laki, 650 perempuan dengan total jiwa 1.207 jiwa. Seluruh warga kampung adat tersebut mengandalkan penghidupan dari hasil pertanian. Mereka menjalankan tetekon atau aturan tradisi tata kelola pertanian yang dijalankan secara turun-temurun. Namun saat ini hanya sebagian kecil yang sudah memulai beralih ke sektor lain seperti berdagang dan membuka usaha kecil.